Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Ya, kembali lagi di Asyik PDR ini, di mana kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Ya, nah, yuk kita langsung saja belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang mengukur panjang benda dengan satuan baku. Nah, berbicara tentang mengukur panjang benda. Nah, dalam kegiatan mengukur, pasti kita harus memerlukan alat ukur, yaitu alat ukur baku. Agar dalam mengukur, itu kita mendapatkan hasil yang akurat. Nah, dalam mengukur panjang, biasanya kita memerlukan alat ukur, yaitu berupa meteran. Nah, alat ukur apa saja yang kita perlukan dalam mengukur panjang benda? Nah, di sini kita akan pelajari ya. Nah, alat ukur apa saja ya alat ukur yang kita ketahui? Nah, yang pertama ada, apa ini namanya? Iya, penggaris ya. Ini adalah penggaris atau mistar ya. Biasanya kita sering menjumpai penggaris di mana? Di sekolahan pada waktu kita mengerjakan ya. Kita disuruh untuk mengukur panjang benda ya. Contohnya kita mengukur panjang pensil, panjang buku. Nah, kita menggunakan penggaris ini atau mistar. Kemudian, alat ukur apa lagi yang dapat mengukur panjang benda? Ya, ini apa namanya? Iya, namanya adalah meteran roll kecil atau meteran saku ya. Kemudian, apa lagi? Iya, apa namanya ini? Iya, meteran roll besar. Kemudian ada lagi. Iya, pasti kalian pernah lihat kan meteran seperti ini biasanya digunakan oleh tukang jahit. Apa namanya? Iya, meteran pita. Nah, yuk kita pelajari satu persatu. Apa sih kegunaan dari masing-masing alat ukur ini? Yuk kita pelajari satu persatu ya. Oke, yang pertama ada penggaris atau mistar. Nah, biasanya itu untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Karena apa? Biasanya kalau kita mengamati penggaris ini, itu ada tulisannya yaitu sentimeter. Ya, ada tulisan sentimeter dan biasanya juga penggaris ini itu hanya panjangnya itu hanya 20 cm sampai 30 cm. Kebanyakan penggaris seperti itu. Kemudian, dapat mengukur panjang pensil, buku tulis, dan penghapus. Nah, biasanya alat ukur berupa penggaris ini itu hanya dapat untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, ya seperti benda-benda kecil di sekitar kita, ya. Nah, ini adalah kegunaan dari penggaris atau mistar. Kemudian tadi apa lagi? Nah, ini meteran pita. Biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Nah, biasanya contoh kalian ke tukang jahit, kalian ingin membuat baju, pasti kalian diukur badannya kan, diukur badannya menggunakan
meteran pita ini. Nah, makanya biasanya digunakan oleh penjahit. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dapat mengukur panjang benda hingga 150 cm atau cm. Bahwasanya meteran pita ini panjangnya hanya 150 cm. Ya. Nah, inilah meteran pita. Kemudian apalagi? Nah, ini adalah meteran roll kecil atau juga bisa disebut dengan meteran saku. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Pasti kalian pernah menjumpai ya, bahwasanya tukang bangunan atau tukang kayu itu menggunakan meteran roll kecil ini sebagai mengukur panjang benda. Biasanya mengukur panjang balok kayu. Nah, atau panjang meja, panjang kursi, seperti itu ya. Nah, ini untuk mengukur panjang balok kayu atau ruangan ya. Biasanya juga untuk mengukur keramik ya, panjang keramik, kemudian panjang pintu itu menggunakan meteran roll kecil ini ya, atau meteran saku. Kemudian dapat mengukur panjang hingga 10 meter. Nah, panjang meteran roll kecil ini itu panjangnya hingga 10 meter saja ya. Tidak dapat lebih dari 10 meter. Oke, kemudian ada lagi. Nah, ini dia. Meteran roll besar. Biasanya untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Nah, ini biasanya digunakan oleh para mandor bangunan. Biasanya untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Bisa juga untuk mengukur jalan. Biasanya dalam pengaspalan jalan itu mandornya itu mengukur panjangnya itu menggunakan meteran roll besar ini. Ya, oke. Dapat mengukur panjang hingga 50 meter. Jadi meteran roll besar ini sangat panjang ya, hingga 50 meter. Nah, ini adalah salah satu contoh alat ukur panjang, yaitu gunanya untuk mengukur panjang suatu benda. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang hubungan antar satuan panjang. Maksudnya gimana? Nah, yuk kita amati. Jika kita amati, penggaris dan meteran mengandung angka-angka yang memaparkan satuan panjang. Satuan panjang tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maksudnya gimana? Nah, hasil pengukuran panjang sebuah benda ya, itu biasanya ditulis dalam satuan panjang. Apa saja satuan panjang? Biasanya satuan panjang itu ditulis dalam satuan meter atau bisa disingkat dengan M ya, atau juga bisa sentimeter atau juga bisa kita singkat dengan cm. Nah, kedua satuan panjang ini itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, selain meter dan sentimeter, itu juga terdapat satuan baku lainnya. Apa saja? Ya, yaitu seperti km, kemudian ada hm, kemudian ada dam, kemudian ada m, ya, m ini meter, kemudian ada dm, kemudian ada cm, ya, sentimeter, kemudian ada mm. Nah, ini adalah singkatan dari satuan panjang. Kepanjangannya apa saja? Ya, di sini kita pelajari. Nah, biasanya untuk mempermudah menghafal satuan panjang, itu kita membuat tangga satuan panjang. Bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini ya.
kita buat tangga satuan panjang. Oke, ya cukup. Di mana yang paling atas ini kita taruh km. km itu singkatan dari kilometer, ya. Kemudian ada hm, yaitu hektometer. Kemudian ada dam, yaitu dekameter. Kemudian ada m meter, kemudian ada dm atau desimeter, kemudian ada cm atau sentimeter, kemudian ada mm, yaitu milimeter, ya. Nah, jadi satuan panjang ini saling berhubungan, ya. Contoh kita mengukur suatu benda, ya. Kita mengukur suatu benda yang mana benda tersebut satuannya meter, tetapi ada orang menyuruhnya itu dibuat menjadi satuan sentimeter. Bagaimana caranya? Nah, dalam hubungan antar satuan panjang ini, di mana dari atas ke bawah, yaitu turun, ya, itu dikali dengan 10. Kemudian, ya, tiap turun satu tingkat dikalikan 10. Nah, kemudian jika naik, ya, naik satu tingkat yaitu dibagi 10. Tiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Ya, ini adalah bagaimana cara mengukur satuan panjang jika kita disuruh untuk mengukur panjang suatu benda. Ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, masih di hubungan antar satuan panjang. Jadi, satuan panjang baku itu merupakan satuan panjang yang telah ditetapkan secara internasional, ya. Nah, dengan satuan panjang baku itu benda yang diukur oleh orang yang berbeda itu akan menghasilkan nilai ukuran yang sama. Nah, agar lebih jelasnya, kita perhatikan lagi anak tangga yang telah kita buat ini. Nah, di mana tadi sudah ditetapkan bahwasanya turun satu tangga itu dikalikan 10. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Nah, semisal ya, apabila satuan panjangnya itu meter, kemudian harus diubah menjadi sentimeter. Itu berapa kali turun tangga? Dari meter 1 ke desimeter, kemudian 2 ke sentimeter. Berarti turun 2 tangga. Berarti turun pertama dikalikan 10, turun kedua juga dikalikan 10. Nah, apabila kebalikannya, satuan mulanya itu sentimeter dirubah menjadi meter, berarti naik berapa tangga? 1, 2. 2 kali naik. Berarti naik pertama dibagi 10 karena naik, terus naik lagi satu tangga dibagi 10. Itu perlu kalian ingat bahwasanya kalau turun satu tangga dikali 10, kalau naik satu tangga dibagi 10. Oke, bagaimana sih cara merubah satuan panjang? Semisal seperti contoh tadi, satuannya awal mulanya meter menjadi sentimeter. Kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Yuk kita langsung saja ke contoh ya. Nah, semisal contoh 4 meter, ya, itu berapa sentimeter? Ya, titik-titik sentimeter. Berarti kan awal mulanya meter itu disuruh untuk merubahnya menjadi bentuk satuan sentimeter. Kira-kira berapa sentimeter? Nah, penyelesaiannya adalah jadi 4 meter ini berarti letaknya di sini 4 meter menuju ya
dibuat sentimeter, berarti sampai sini sentimeter. Dari meter turun pertama, ke desimeter, turun 1 tangga, berarti dikali 10. Kemudian turun lagi 1 tangga lagi, juga dikali 10. Nah, 10 dikali 10 berarti kan 100. Nah, kalian juga boleh langsung seperti itu. Nah, berarti kan dikali 100 ya kan? Sama juga dikali 100. Karena apa? Semisal contoh 4, di sini 4 dikali 10, dikali 10 lagi. Kan sama juga dengan dikali 100. Nah, jadi untuk merubahnya menjadi sentimeter itu dari meter ke sentimeter turun 2 tangga sehingga dikali 100 ya kan, 10 dikali 10 jadinya 100. Maka dari itu 4 meter berarti 4 dikali 100 berapa? 400 cm. Jadi seperti itu ya. Bagaimana cara merubah yang tadinya satuannya meter menjadi sentimeter? Kita terapkan dalam bentuk angka seperti ini ya. Jadi ini berlaku di semua satuan panjang ini. Baik itu kilometer ke hektometer ke dekameter, itu juga berlaku ya. Semisal dari hektometer ke dekameter turun 1 tangga, berarti sama juga dikali 10 ya. Nah, semisal dari kilometer ke milimeter kira-kira dikali berapa? Ya tinggal kita kalikan saja. Dari kilometer ke hektometer dikalikan 10. Kemudian dari hektometer ke dekameter dikalikan 10 lagi. Kemudian ke meter dikalikan 10 lagi. Ke desimeter dikalikan 10 lagi. Ke sentimeter dikalikan 10 lagi. Sampai milimeter dikalikan 10 lagi. Berarti ada berapa kali 10 dari kilometer sampai milimeter. Paham ya? Nah, jadi begitu cara mengerjakan semisal yang tadinya satuannya meter dirubah menjadi sentimeter. Jadi cara pengerjaannya seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh lagi ya. Nah, kita lanjut contoh lagi. Semisal 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, berarti 200 cm ini itu dirubah menjadi satuan meter. Bagaimana cara merubahnya? Seperti tadi ya. Jadi penyelesaiannya yaitu 200 cm itu berapa meter? Nah, jangan lupa kita buat tangganya ya. Kita buat tangga satuan panjangnya. Nah, dari sentimeter kemudian ke meter itu berapa kali naik? Dari sentimeter ke desimeter 1 kali naik, berarti iya dibagi 10. Kemudian dari desimeter ke meter naik 1 tingkat juga, berarti dibagi 10. Nah, berarti kan dibagi 10 kemudian dibagi 10 lagi, sama juga dengan dibagi 100 ya. Oke, berarti sama juga dibagi 100. Nah, untuk merubah menjadi meter berarti dari sentimeter ke meter naik 2 tangga sehingga dibagi 100. Nah, berarti dalam cara penyelesaiannya yaitu 200 dibagi 100. 100 ini karena naik 2 kali. Kalau naik 3 kali berarti dibagi 1000. Seperti itu. Tinggal nambahi 0 di belakangnya itu juga tidak apa-apa. Ya. Nah, karena naik 2 tingkat berarti dibagi 100. Karena naik, ya kan?
Nah, berarti berapa 200 dibagi 100? Yaitu 2 meter. Satuannya menjadi meter. Ya, karena sudah naik 2 tingkat menjadi satuannya meter. Paham ya? Nah ini bagaimana cara menyelesaikan ya, merubah satuan panjang yang tadinya dalam bentuk sentimeter dirubah menjadi bentuk meter. Dimana kalau turun satu tangga itu dikali 10, kalau naik satu tangga itu dibagi 10. Paham ya? Oke, apa contoh lagi? Kita contoh lagi ya. Oke, kita contoh lagi ya. Nah, di sini soalnya agak sedikit berbeda ya. 2 meter lebih 30 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, berarti 2 meter lebih 30 cm ini dirubah satuannya menjadi centimeter. Cara penyelesaiannya adalah 2 meter lebih 30 cm. Nah, di sini ada 2 meter. Berarti kita rubah satuan 2 meter ini menjadi satuan sentimeter ya. Nah, berarti ubah menjadi satuan yang sama yaitu sentimeter. Di sini sudah satuan sentimeter yang 30, yang lebih 30 ya. Berarti 30 cm ini tidak usah dirubah karena satuannya sudah sama yaitu sentimeter. Yang perlu dirubah yaitu yang 2 meter ini ya. Jangan lupa kita buat tangga satuan panjangnya dulu ya. Gimana turun satu tingkat itu dikali 10. Kalian harus tetap ingat ini ya. Kalau naik satu tingkat yaitu atau satu tangga yaitu dibagi 10. Nah, 2 meter. Satuannya masih meter. Berarti letaknya di sini ya. Letaknya di meter. Nah, disuruh untuk menjadikan satuannya menjadi sentimeter. Berarti di sini. Jangan lupa ya, di sini 2 meter lebih 30 cm. Lebih berarti ditambah. Kemudian 30 cm ditulis saja. Tidak usah dirubah satuannya karena satuannya sama yaitu cm. Nah, sekarang kita hitung. Dari meter ke sentimeter itu turun berapa tingkat? 1, 2. Ya, turun pertama dikali 10, turun kedua dikali 10. Sama juga dengan dikali 100. Ya. Nah, jadi 2 meter ini jika ingin menjadi satuannya cm berarti dikali 100. Berarti sama dengan 2 kali 100. Ya. Jangan lupa ditulis juga sentimeternya karena akan dirubah menjadi satuannya cm ya. Kemudian ditambah 30 cm. Jadinya berapa? 200 cm ditambah 30 cm. Hasilnya 230 cm ya. Maka satuannya sudah sama semua yaitu cm dan hasilnya pun centimeter. Sampai sini paham ya bagaimana cara merubah yang tadinya satuannya meter menjadi centimeter. Paham ya? Oke, lanjut lagi contoh. Nah, contoh lagi ya. Semisal 5 meter kurang 20 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, cara penyelesaiannya adalah 5 meter kurang 20 cm. Di mana 5 meter dikurangi 20 cm. Nah, karena kurang, ya kan, makanya dikurangi. Langkah pertama adalah
kita rubah dulu satuan yang belum sama, yaitu menjadi sentimeter. Satuan yang belum sama adalah meter ini 5 meter. Berarti 5 meter ini adalah ubah menjadi satuan yang sama, yaitu sentimeter. 20 cm tidak usah dirubah karena satuannya sama, yaitu untuk dijadikan sentimeter. Oke, jangan lupa kita buat tangga satuan panjangnya ya. Nah, di sini 5 meter, berarti letaknya di sini 5 meter, dijadikan sentimeter, turun berapa tingkat? 1, 2. Turun pertama dikali 10, turun kedua dikali 10, berarti sama juga dengan dikali 100, berarti 5 dikali 100 cm ya. Satuannya sudah menjadi sentimeter karena sudah dikali 100. Kemudian dikurangi 20 cm. Hasilnya adalah 500 cm dikurangi 20 cm. Hasilnya 480 cm. Jadi seperti itu cara mengerjakannya ya, merubah yang tadinya satuannya meter menjadi bentuk satuan sentimeter. Nah, begitu. Ini juga berlaku di semuanya ya, tidak hanya meter ke sentimeter. Semisal ada pertanyaan pula dari meter ke desimeter semisal, ya kalian cukup mengkalikannya sesuai dengan berapa kali turun tangga ya. Semisal dijadikan desimeter berarti hanya dikalikan 10. Terus kemudian dari meter ke milimeter dikalikan berapa? Ya tinggal kita kalikan saja. Meter ke desimeter dikalikan 10. Kemudian ke sentimeter dikalikan 10 lagi. Kemudian sampai milimeter dikalikan 10 lagi. Seperti itu ya. Jadi dari meter ke desimeter dikali 10 hasilnya berapa? Nah, hasil perkalian tadi dikalikan 10 lagi ya. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya dikali 10 tadi, baru dikalikan 10 lagi, maka akan ketemu hasilnya ya. Sama juga dengan kebalikannya, semisal naik. Nah, kalau naik tinggal dibagi 10 saja di setiap naik satu tangga. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu bagaimana cara menyelesaikan hubungan antar satuan panjang, di mana apabila ada soal untuk merubah satuan panjang semisal meter menjadi sentimeter ataupun sebaliknya dari sentimeter ke meter. Jadi begitu cara mengerjakannya ya. Semoga dapat dipahami ya. Oke. Nah, di sini ada latihan soal ya, latihan soal bagi kalian ya yang menyimak video ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian ya, jangan lupa. Kemudian 400 cm sama dengan titik-titik meter ya. Kemudian 3 cm sama dengan titik-titik milimeter. Nah, berarti kalian di sini untuk merubah satuan meter menjadi sentimeter, kemudian di sini merubah satuan sentimeter ke dalam meter, kemudian di sini merubah satuan sentimeter menjadi satuan milimeter. Kalian kerjakan dengan cara membuat tangga satuan panjang seperti ini di buku tulis tematik kalian ya. Kemudian jangan lupa coba juga kalian kerjakan buku tematik 3C
terbitan Erlangga halaman 27 nomor 3 saja. Ya, bagi kalian yang belum memiliki buku tematik 3C terbitan Erlangga, bisa langsung menghubungi Pak Hamim. Ya, oke. Mungkin hanya itu pembelajaran kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Supaya apa? Supaya nanti semisal ada pertanyaan, kalian dapat menjawabnya dengan benar. Oke? Ya, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi. Oke? Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.